di sini saya ada pekerjaan galian tanah pondasi batu kali ya. Jadi pondasi batu kali itu pondasi yang menerus. Jadi digalinya mengikuti ya ini ya. Ini adalah potongan gambar pondasi batu kali. Nah, ini nanti digali secara menerus ya, memanjang sana. Nah, di gambar teknisnya biasanya bentuknya seperti ini ya. Ada yang bentuknya galiannya trapesium seperti ini. Ada juga kalau sudah dilaksanakan di lapangan itu bentuknya lurus ya. Jadi tidak sampai miring seperti ini ya. Nah, ini mungkin yang kita pelajari selama kuliah itu bentuknya seperti ini ya. Tapi teknis di lapangan terkadang itu lurus aja karena tanahnya kondisinya baik saja, jadi nggak perlu membuat kemiringan kayak gini ya. Nah, syarat untuk kita bisa menghitung pekerjaan penggalian adalah punya dua gambar ya teman-teman ya. Ini saya, ya. Yang pertama, gambar yang harus kita lihat itu adalah gambar rencana pondasi. Dan yang kedua adalah gambar detail pondasi. Ya. Ketika itu penghitungan itu lihat denah saja cukup ya. Nah, sekarang kerjaannya adalah galian. Nah, dua gambar ini harus kita ambil. Oke. Nah, yang pertama apa yang harus kita lakukan perhitungan ya teman-teman ya. Waktu kita menghitung volume ya, seperti ketika kita masih SD atau SMP, volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume itu rumusnya P kali L kali T ya. Artinya kita harus tahu panjang, lebar dan tinggi yang akan kita gali. Nah, kasusnya di sini detail pondasi itu akan memberi info pada kita terkait tinggi dan lebar pondasi yang kita akan gali ya. Makanya di sini saya tunjukkan ya. Nah, misalnya di sini nih. Oke, di sini informasinya sudah jelas ya bahwa pondasi yang nanti akan saya gali itu berukuran lebarnya 80 cm ya. Dari sini 80 cm. Di 80 cm. Kemudian kita asumsikan aja ini bentuk galiannya nanti berbentuk persegi seperti ini ya, yang lurus aja ya. Nah, ini tingginya berapa nih? Nah, kita lihat nih dari sini ke sini itu panjangnya berapa meter ya. Nah, dalam melihat gambar detail pondasi ya, angka ini nggak akan secara langsung kita dapatkan ya. Kita membaca dari data gambar ini ya. Nah, informasi yang ada di sini harus kita baca. Nah, bagaimana cara bacanya? Ini ya teman-teman ya. Jadi elevasi 0 itu dimulai dari elevasi keramik teman-teman ya. Jadi keramik itu elevasi 0. Sedangkan tanah asli kalau di gambar ini itu notasinya yang garis seperti ini ya, bersilangan ini namanya tanah asli. Nah, di sini tanah aslinya itu memiliki elevasi minus 0,25. Artinya keramik kita itu memiliki beda ketinggian dengan tanah asli itu kurang lebih 25 cm ya. Ini satunya meter ya. Jadi kalau ini 1,25 berarti selisihnya 1 meter. Nah, tapi karena ini 0,25 berarti keramik kita nanti lebih tinggi dibandingkan tanah sejauh 25 cm. Nah, itu maksudnya ya. Ingat, rumah itu harus lebih tinggi daripada tanah ataupun jalan di depannya. Karena kalau sama ya, nanti takutnya banjir, air masuk ke rumah. Jadi harus lebih tinggi. Nah, berarti kita di elevasi 0,25 ya, tanah aslinya. Kita akan menggali sedalam berapa? Nah, kita lihat nih. Minus 1,1 ya. Artinya minus 1,1 ini adalah jarak dari elevasi keramik ke sini ya, ke paling bawah pondasi. Maka panjang total dari sini ya, elevasi 0 minus 0,25 ke minus 1,1 itu adalah selisih ya. 1,1 saya kurangi 0,25. Oke. Hasilnya berapa? Misalnya ini kita coret 10 ini 0, ini 5, coret, ini berapa nih? 9 ya. Sorry, 8. Oke, 8 ya. 85, berarti ketinggian atau kedalamannya itu adalah 85 cm. Ya, jadi ini adalah 85 cm. Oke, 85 cm, ini 800 mili, ini satuannya mili ya teman-teman ya. Nah, kalau kita konversi ini, berarti 800 mili sama dengan 0,8 meter, kemudian kedalamannya 85 cm kita konversi ke meter berarti 0,85. Nah, jadi kita dapat di sini ya,
lebarnya 0,8, tingginya 0,85. Kita masukkan ke dalam Excel. Lebar 0,8, 0,8, tingginya 0,8. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi lihat gambar detailnya dulu. Kalau Anda belum dapat gambar detail, ya nggak bisa ngitung itu tadi. Nah, kemudian panjang sekarang ya. Berapakah panjang galian yang harus kita gali? Nah, di sini untuk mendapatkan panjang, Anda harus punya gambar rencana pondasi atau denah rencana pondasi. Bagaimana bentuk gambarnya? Gambarnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, rencana pondasi. Sorry. Oh, ini nih. Rencana pondasi menerus ya. Nah, jadi Anda harus bisa membaca gambar nih. Kalau nggak bisa baca gambar, ya nggak bisa nih menghitungnya ya. Oke, mana saja yang disebut pondasi batu kali ya. Nah, pondasi batu kali itu yang ini ya, yang ini nih ya. Nah, ini pondasi batu kali nih. Nah, ini namanya pondasi batu kali. Nah, arsiteknya ada kesalahan. Mungkin ini belum kepasang. Harusnya di sini juga ada pondasi batu kali lagi ya. Karena ketika ada slope atau pasangan dinding, maka di bawahnya harus ada pondasi batu kali. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung aja pondasi batu kali yang ada di gambar ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkan panjang total yang kita gali, ya, ini ada dua hitungan, yaitu secara horizontal dan secara vertikal, teman-teman. Horizontal itu berarti ke arah sini, ya, lurus ke kanan ini, ya. Nah, ini yang harus kita hitung pertama-tama. Biasanya hitungnya seperti ini. Horizontal dulu ya. Ini yangnya 7, ya. Saya lagi yang panjangnya 1,6 lagi. Bagi pondasi batu kali 6. Ya. Dan mana gini, ini kalau dijumlahkan pasti 7,6 ya. Jadi lebar 3,6 ditambah 4 berarti kan 7,6. Jadi saya tulis dulu sini 7,6 dikali ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, ada ternyata ya. Di sini nih ya. Ini ya. Jika panjang sini ditambah panjang ini ke sini ditambah panjang ini totalnya juga masih 7,6 meter. Berarti di sini kita punya 4 kali 7,6 ya. 7,6 ini dikali 4. 1, 2, ya. Terus ini 3, terus depan ini 4. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Jadi dihitung satu-satu ya, per ruangan ini 2 meter, ini 3, ini 2. Nah, jangan kelamaan. Cara cepatnya adalah cari yang memanjang terus lurusnya nanti kita dapetin angka yang paling besar. Nanti kita hitung berapa hasilnya ya. Kemudian cari yang vertikal, teman-teman. Saya kasih yang beda. Nah, yang vertikal sama ya. Anda coba cari yang paling panjang dulu pondasinya ya. Yang mana yang paling panjang? Tentunya sisi luar. Ini kan paling panjangnya. Ini ke sini panjangnya berapa? 12 meter ya. Ya, kita hitung ada berapa 12 meter ya. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Berarti 12 dikali 2. Ya. 12 dikali 2, berarti ini kan panjang total ke sini ya. Kemudian kita cari lagi nih, yang mana lagi? Nah, biasanya saya mulainya dari yang paling kiri menuju yang paling kanan. Ya. Yang paling kiri itu yang ini teman-teman ya, ini ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa panjang dari ujung sini ke ujung sini? Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kan nggak mungkin ya, 2 meter aja sampai sini. Nah, sementara ini sampai sini berarti ngikuti 2,5 meter. Berarti ditambah setengah ya. Oke, sudah ya. Jadi kalau saya biasanya kalau meng-LHB ini saya print dulu, terus saya coret-coret ya. Jadi supaya garis yang saya sudah buat tidak terhitung 2 kali. Oke, ini saya coret. Kemudian ini saya coret juga nih, sampai sini ya. Nah, ini berapa meter dari sini ke sini? Setengah tambah 3, berarti 5,5. Ya. Kemudian yang mana lagi? Nah, yang ini ya. Nah, ini berapa nih? Ternyata 1,5. Nah, sudah ya. Nah, maka kita sudah menghitung seluruh pondasi batu kali kita. Nah, yang ini bukan batu kali ya, teman-teman ya. Ini pasangan rolak. Rolak itu pasangan bata merah biasanya ya. Kenapa
pakai prolak karena ini cuma terasan depan rumah ya, jadi nggak ada dindingnya. Jadi ini nggak masuk dalam fondasi. Oke, sekarang tugas kita menjumlah panjang horizontal dan panjang vertikal ya. Di sini saya pakai kalkulator saja. Oke, yang pertama yang horizontal dulu ya. 7,6 dikali 4. Ya, dapat 30,4 ya. Kita tulis 10,4. Ini hanya yang horizontal ya, teman-teman ya. Jadi, kita lakukan lagi perhitungan untuk yang vertikal. Yang vertikal rumusnya tadi ya, 12 dikali 2 ditambah 2,5 yang ini 2,5 ditambah lagi 5,5 ditambah 1,5 dapat 33,5 ya. 33,5. Nah, ini yang vertikal doang ya. Nah, kita jumlahkan antara horizontal dan vertikal ya. Jadi horizontal ini 30,4 ditambah 33,5. Ini saya coba langsung enter, sehingga dapatlah 63,9 meter. Nah, inilah panjang total dari galian yang akan kita lakukan, teman-teman ya. 63,9 ini kita masukkan di 60 pada dia 63,9. Nah, maka langsung saja kita lakukan perkalian ya, panjang kali lebar kali tinggi. Oke, jelas? Nah, jadi galian yang akan kita gali nantinya sebanyak 43,45 meter kubik, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Sekalinya kita hitung di volume, seperti yang saya sampaikan kemarin, dia langsung nge-link ke data yang RAB saya. Nah, di sini sudah terisi. Kalau harga satuannya sudah terisi, ya otomatis dia harganya sudah terisi juga, ya, sudah nge-link. Nah, ini enaknya kalau formatan sudah kita siapkan dari awal.